Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Silvi dengan nomor NIM 20197301002. Saya merupakan mahasiswa kedokteran Universitas Muhammadiyah Jakarta yang sekarang ini sedang ditugaskan membuat video responsi klinika reasoning, yaitu terapi inhalasi nebulizer. Sebelum saya melakukan terapi inhalasi nebulizer ini, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu terapi nebulizer dan apa saja indikasi, tujuan, serta prosedur pemakaiannya. Jadi terapi nebulizer ini merupakan suatu terapi atau tindakan yang dilakukan pada pasien dengan memasukkan cairan obat yang nantinya cairan obat ini akan diubah menjadi uap atau partikel-partikel yang nantinya akan dapat bisa dihirup oleh pasien secara langsung melalui inhalasi. Terapi nebulizer ini merupakan suatu terapi yang cepat atau terapi secara segera yang secara langsung reaksinya itu dapat sampai ke organ yang dituju. Contohnya yaitu paru-paru. Indikasi diberikannya terapi inhalasi nebulizer ini untuk orang-orang yang mengalami gangguan pada sistem pernapasannya seperti eksasperasi akut, asma, ataupun pada penyakit PPOK, dan masih banyak lagi. Tujuan dari terapi inhalasi ini sendiri yaitu untuk melegakan saluran pernafasan, untuk merelaksasikan otot-otot pernafasan, dan untuk mengecerkan dahak. Nah, obat-obat yang diberikan pada terapi inhalasi nebulizer ini berupa seperti bronchodilator, obat yang bersifat mukolitik, yaitu contohnya mucoexin, dan yang ketiga yaitu NaCl. Dosis yang diberikan pada obat-obat ini sesuai dengan usia dan berat badan pasien. Ini merupakan alat-alat yang digunakan dalam terapi inhalasi nebulizer. Ada kompresor, chamber nebulizer atau cup, selang atau air hose, ada morphis yang biasa dilakukan untuk anak-anak, ataupun masker yang biasanya untuk dewasa. Pertama ada kompresor seperti gambar di samping. Nah, di kompresor ini ada tombol on off, ada tombol konektor untuk cup, dan aliran udara di bagian kanan dan kiri. Nah, dimana cup ini selang yang nanti akan disambungkan ke kompresor dan ke yang kita sebut dengan chamber. Chamber ini nantinya akan diisi dengan obat bronchodilator yang di dalamnya terdapat bezel, di mana fungsi bezel ini untuk mengubah larutan menjadi uap, partikel-partikel uap nantinya. Lalu bezel ini nanti akan kita hubungkan dengan masker atau morphis. Untuk anak-anak biasanya dapat kita gunakan morphis, dan untuk orang dewasa dapat kita gunakan masker yang nantinya akan kita pasangkan ke wajah pasien. Selama melakukan tindakan tersebut, kita jangan lupa mengingatkan kembali pasien untuk bernafas dengan tenang. Saya Dr. Silvi, dengan Ibu siapa? Ibu Wulandari dok. Baik, Ibu Wulandari. Berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, didapatkan bahwa Ibu dalam serangan asma. Jadi, di sini kita akan melakukan terapi inhalasi nebulizer, di mana tujuannya itu untuk melegakan saluran pernapasan Ibu, ya Bu? Iya dok. Nah, mungkin pada saat pemakaian terapi dilakukan, Ibu merasa tidak nyaman karena saya akan menggunakan masker di bagian kepala Ibu, tapi Ibu nggak usah khawatir, saya akan melakukannya dengan secara baik. Nanti pada saat terapi dilakukan, nanti saya akan meminta Ibu untuk bernafas seperti biasa ya Bu, tidak usah menghirup nafas terlalu dalam ataupun menghembuskannya terlalu dalam juga. Nah, sebelum dilakukannya terapi ini, saya terlebih dahulu ingin meminta izin kepada Ibu lakukannya terapi yang akan saya lakukan. Oke dok. Iya. Baik Bu, selama terapi ini dilakukan, nanti mengenai kerahasiaannya akan saya jaga kerahasiaannya sesuai dengan kode etik kedokteran ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Oke dok, bersedia. Oke. Baik Bu, terlebih dahulu saya persilakan Ibu untuk kumur-kumur ya Bu. Oke. Sebelum saya mengaplikasikannya kepada pasien, terlebih dahulu saya mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan. Saya memastikan kompresor atau jet nebulizernya sudah terhubung ke listrik, dan memastikan juga
tubingnya sudah terhubung pada tube konektor di kompresor. Dan kemudian saya memastikan juga camber dan tubingnya itu terpasang. Selanjutnya, memasukkan obat yang bersifat bronkodilator pada cambernya. Obatnya seperti ini. Nah, yang di dalam camber ini terdapat buzzer yang fungsinya itu mengubah larutan obat larutannya ini menjadi uap, partikel-partikel uap. Kita gunakan satu untuk dewasa. Kita masukkan ke sini. Lalu kita tutup. Dan cambernya ini kita hubungkan ke masker yang nantinya akan kita pasangkan pada pasien. Sebelum saya memasangkan masker ini kepada pasien, saya terlebih dahulu mengingatkan pasien kembali untuk bernafas seperti biasa. Ibu bernafas seperti biasa ya, Bu, agar obatnya nanti dapat masuk secara maksimal. Masker ini telah disesuaikan dengan bentuk mukanya. Terapi ini dilakukan selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit dapat kita lepas. Ibu, apakah sudah merasa lega? Oh, udah lega dok, alhamdulillah. Udah ya Bu. Jika pasien sudah merasa lega, maka kita sudahi terapi nebulizernya. Nah, Ibu silakan kembali ke meja pemeriksaan sembari saya membersihkan alat-alatnya, Bu. Baik, terapinya sudah selesai dilakukan, maka untuk maskernya dan tubingnya dapat kita lepaskan. Masker dan tubing itu digunakan 1 kali pada setiap terapi yang diberikan kepada pasien. Nah, untuk cambernya dapat kita gunakan ulang dan kita bersihkan setiap kali selesai memberikan terapi kepada pasien. Baiklah, itulah video seputar bagaimana cara pemakaian dari alat-alat nebulizer ini. Baik Bu, terapinya sudah selesai kita lakukan. Ibu sudah merasakan lega. Nanti untuk obatnya akan saya berikan untuk obat yang dapat dikonsumsi di rumah. Nanti jika Ibu merasakan sesak kembali, Ibu dapat kembali ke sini. Ya Bu? Oke dok. Apakah semuanya sudah paham Bu? Paham dok. Udah jelas ya Bu? Terima kasih Bu. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!